Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan ihsan, terlebih nikmat sehat badan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di sekolah tercinta ini, di SDN Sukapura 02, dalam kegiatan sharing perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya sebagai MC membacakan susunan acara. Pertama-tama yang kita sama-sama kita hormati dulu. Kita hormati yaitu Bapak Pengawas Wilayah Binaan 5, yaitu Bapak Haji Gunsur Priyanto. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Pimpinan SDN Sukapura 02, Ibu Pajar Sua Kurniawati. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Sukemi dan Ibu Ratnawati. Dan tak lupa Bapak dan Ibu Guru beserta staf karyawan SDN Sukapura 02 yang saya hormati. Susunan acara pada kesempatan kali ini yaitu pertama pembukaan, kedua doa, sambutan, yang keempat kegiatan inti, dan kelima penutup. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Fakih Assalam. Kepada Bapak Muhammad Fakih dipersilakan. Mohon izin Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka anil sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu wa yukafi'u majidah. Ila rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'ala sultan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa la taghfir lana wa tarhamna dunyana wa qasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafa'atil maut wa hidayatan Allahumma sholli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haq wal hadi ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Pimpinan SDN Sukapura 02 kepada Ibu Pajar Sua Kurniawati. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi, jangan sampai waktu dan situasi membuat kita tidak bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semangatnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Gun Supriyanto, pengawas wilayah binaan 5 Kecamatan Cilincing. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Purana 2 Pak Kemi Buratna, serta tentunya Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan dari Dewan Guru SD Sukapura 02. Syukur alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu kembali. Yang pertama tentunya silaturahmi dengan Bapak pengawas, gitu ya, dengan kita semua. Yang kedua adalah kita melaksanakan kegiatan PMO yang kedua, PMO level sekolah yang kedua, di mana kita sudah melaksanakan di bulan Agustus sekitar tanggal 31 di akhir bulan juga, yaitu PMO level 1. Nah, Bapak Ibu, apa sih PMO itu? Siapa yang bisa memberi jawaban? Karena sudah disampaikan waktu di pertemuan pertama, di level pertama. Ya, silakan. Ada yang sudah mulai mengetik jawaban, atau kalau boleh nggak harus sama persis dengan teks ya. Jawaban kita saja, yang penting intinya adalah nyampe. Yaitu kepanjangan dari PMO sendiri adalah Pokja Manajemen Operasional. Ya, dimana di dalam Pokja Manajemen Operasional itu memang kita diharapkan bisa bekerja sama bareng-bareng untuk menyelesaikan hal-hal atau masalah-masalah atau kendala-kendala yang kita hadapi di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti itu, ya. Nah, menurut yang kita tahu bersama bahwa PMO ini adalah kegiatan pertemuan rutin dari komite pembelajaran. Komite pembelajaran itu sendiri terdiri dari kepala sekolah, guru, pengawas sekolah di setiap satuan pendidikan, di setiap sekolah dasar, yang bertujuan untuk menemukan akar masalah terkait dari hasil belajar mengajar dan juga bagaimana cara kita mencarikan solusinya, bagaimana kita menentukan solusi dari akar masalah yang kita temukan. Di PMO level 1, bukan level 1 sebenarnya, PMO level sekolah yang pertama, yang 1 di Agustus. Waktu itu kita sudah bicarakan beramai-ramai dan sudah kita refleksikan hasilnya, sudah kita diskusikan bahwa ketemulah kita dengan akar masalah di sekolah kita, yaitu bagaimana menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dalam atau di kelas kita masing-masing. Nah, kenapa itu yang bisa kita putuskan hasil refleksi kita? Tentunya berdasarkan dari sharing-sharing teman-teman juga, di mana pembelajaran berdiferensiasi memang diperlukan. Kita boleh mengutip diferensiasi di sini artinya apa sih Pak? Berbeda ya. Bahwa kita sadari bahwa anak-anak kita ini kan tidak semua sama dari latar belakangnya, pendidikan orang tuanya, kehidupannya, karakternya, bahkan mohon maaf, secara fisik, secara psikis juga anak-anak kita berbeda satu dengan yang lain. Ya, ada anak yang memang alhamdulillah dilahirkan oleh ibunya, itu dalam keadaan normal, sehat sedia kala, baik fisik dan psikis.
tapi ada juga anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, itu tugas kita sebagai guru untuk menciptakan pembelajaran yang memang mampu melayani semua kebutuhan anak-anak didik kita, peserta didik kita. Si A mungkin lebih lambat daya tangkapnya dibanding dengan si B. Nah, bagaimana kita mengolah kegiatan pembelajaran supaya kedua anak tersebut bisa sama mendapat pelayanan khusus juga dari kita yang semestinya. Bukan berarti anak-anak yang terbelakang itu yang kita belakangi, tapi kita ciptakan pembelajaran yang sama-sama maju dengan tentu hasilnya juga yang sama-sama maksimal dari beberapa anak yang di kelas kita yang memang memiliki perbedaan-perbedaan tersebut. Sesuai dengan tokoh pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewanto. Siapa guru kita, Bapak Ibu? Udah ganti belum sekarang? Belum ya? Oh, saya pikir Raffi Ahmad, bukan ya? Bukan ya Pak? Masih Ki Hajar Dewanto ya Pak? Tokoh pendidikan kita, Bapak lagi serius. Ya, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan tentu kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan dia belajar di sekolah kita, belajar di kelas Bapak Ibu semua, diharapkan anak-anak didik kita itu bahagia. Karena nomor satu sekarang itu adalah bahagia. Kita banyak lihat contoh-contoh betapa dia pintar, betapa dia kaya raya, tapi hatinya tidak bahagia. Nah, ini yang harus kita ciptakan seperti ini pembelajaran di kelas, di mana kita memanajemen ya, baik dari administrasi maupun anak-anak supaya semuanya memiliki kebahagiaan itu. Ini adalah filosofi dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewanto, yang sampai sekarang itu sangat-sangat update, sangat-sangat masih memang harus kita lakukan itu, seperti itu ya. Kemudian Pak Ki Hajar Dewanto juga menyampaikan bahwa pendidikan itu terdiri dari 6 hal. Apa saja? Yang pertama adalah menuntun. Jadi kita tuntun peserta didik kita, anak-anak didik kita menuju ke pembelajaran yang sesuai dengan apa kebutuhan mereka. Yang tadi di depan sudah saya sampaikan. Ada yang wajar, normal seperti biasanya, tapi ada juga yang butuh perhatian khusus ekstra banget dari kita sebagai seorang pendidik. Ya. Yang kedua, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya apa? Bahwa anak-anak itu ya di dalam berkegiatan menuntut ilmu itu memerlukan pengalaman-pengalaman yang banyak. Bukan hanya kita menjejeli bahasa Indonesia yang benar itu apa ya? Menjejali anak-anak itu dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya apa ya? Tidak ada variasi gitu. Gimana supaya anak bisa mengerti tentang hal baru kalau hatinya itu tidak senang? Kita harus timbulkan rasa senang dulu di anak supaya kita gampang mengeluarkan ilmu yang kita punya, gitu ya. Kemudian dengan kodrat zaman. Sekarang zamannya ini zaman era digitalisasi. Ya, Bapak Ibu, bagaimana itu yang namanya AI? Tadi saya baca tuh. Arti apa tadi? Artificial intelligence. Nah, itu bisa kita gunakan di dalam kita menyusun pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah budi pekerti. Bagaimana di dalam pendidikan itu sangat penting ini pendidikan budi pekerti, baik dari sisi guru, anak didik kita maupun lingkungan. Lingkungan itu siapa? Ya ada orang tua, ada tempat tinggalnya juga, lingkungan mereka tinggal. Kemudian bermain yang tadi sudah saya sampaikan. Alangkah indahnya setiap pembelajaran yang kita sampaikan itu boleh atau bisa dilakukan melalui permainan, maka akan cepat nangkapnya. Seperti nyanyian saja ya. Nyanyian itu kalau hafalan misalnya pulau-pulau itu kita
sampaikan melalui lagu pun itu anak cepat hafal dibanding kalau cuma kita suruh ngapalin gitu ya. Kemudian juga mohon maaf kalau di dalam Islam ya ada Asmaul Husna atau nama-nama nabi itu kan kalau melalui nyanyian itu cepat sekali nangkepnya anak-anak dibanding hanya kita suruh menghafal begitu saja. Kemudian berpusat pada anak, guru bukan lagi sebagai sentral, sebagai center, tapi kita ciptakan kelas yang memang benar-benar dari segala arah, bukan cuma dari guru, dari anak ke guru, dari guru ke anak, dari anak ke anak, ya. Jadi semua hidup di dalam kelas itu. Ini yang super keren. Soalnya kelasnya hidup dan pembelajaran yang kita lakukan ke anak pun akan cepat bisa tertangkap dengan baik, ya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah analogi petani, bahwa kita akan memetik hasilnya, tidak memetik hasil duluan, prosesnya belakangan. Biasanya itu kita memerlukan proses dulu baru hasil. Dimana sekarang yang lebih kita pentingkan adalah prosesnya, ya. Hasilnya insya Allah itu tidak akan mengkhianati dari proses. Kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Ini yang ditanamkan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada kita sebagai pendidik. Proses menuntun dilakukan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Ya tadi zamannya zaman kayak gini, jangan kalau cerita zaman ibu dulu, zaman bapak dulu, nggak ada begitu, ya. Kita harus memposisikan bahwa kita ini sekarang ada di sini dengan anak-anak yang mungkin pengetahuannya IT-nya pun lebih tinggi dibanding kita sebagai gurunya, gitu ya. Banyak anak-anak kelas 1, kelas 2 itu yang segala macam hal yang ada di internet itu mereka lebih tahu, begitu ya. Karena itu kita harus bisa memposisikan kita pada zamannya sekarang ini. Seperti itu anak-anak. Nah, karena itu sekarang di PMO level kedua ini, ayo sama-sama kita bahas, kita diskusikan, kita cari apa saja yang sudah kita lakukan, mana hal-hal yang belum kita laksanakan, kendala-kendala apa di dalam menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut, dan kemudian apa solusinya, bagaimana solusi yang bisa kita dapat, ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa anak-anak kita ini berbeda, karena itu perlu kita ciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi di mana semua bisa melayani kebutuhan anak-anak kita, ya. Satu, yuk kita lihat hal-hal apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa itu tindak lanjutnya. Kemudian mana yang belum kita laksanakan dengan baik. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu, apakah kita menghadapi kendala? Ada nggak Bapak Ibu kendalanya? Pasti ada, ya. Karena kadang-kadang sesuatu terjadi di luar ekspektasi kita, ya. Kita berharap ini lancar jaya, gitu. Ternyata ada memang, oh iya, ini yang tidak kita terpikirkan. Nah, ini boleh nanti sharing kita bagi sama-sama di sini, ya. Kemudian yang keempat, bagaimana solusi untuk menghadapi kendala yang muncul tersebut, ya. Kita di sini sama-sama belajar dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dan tentunya semua yang kita lakukan ini berdasar daripada rapot mutu pendidikan kita yang memang sudah kita bahas hari-hari. Dan yang kedua tentunya dari refleksi teman-teman semua yang pernah disampaikan waktu kita sharing briefing setiap hari, baik pagi maupun sore sebelum pulang sekolah. Seperti itu ya. Yuk kita semangat. Nah, supaya lebih semangat, saya mau kasih Bapak Ibu minum es buah. Siang hari nikmat minum es buah. Es buah yang paling nikmat di Ciracas.
sekolah untuk menciptakan sekolah penggerak yang berkualitas. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi dong Bapak Ibu biar lebih semangat. Wah kayaknya ngantuk nih ya. Tadi kan udah dikasih S Bu, Pak. Walaupun hanya sekedar kata-kata, tapi ada S apa marjan ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Asian Skopra 02 Ibu Pacar Sopriati yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas wilayah binaan 5 kepada Bapak Haji Gun Supriyanto, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Sekolah, Ibu Pacar, selaku sekolah penggerak, juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta teman-teman guru yang saya hormati, saya banggakan. Juga di dalamnya ada teman-teman guru penggerak, juga ada teman-teman yang masih melanjutkan untuk mencapai guru penggerak atau yang belum, mudah-mudahan bisa mengikuti. Baik, Ibu Kepala Sekolah, teman-teman yang berbahagia, juga teman-teman yang sudah mulai merasa ngantuk, ya. Awalnya ini jam-jam berat, tapi tetap semangat. Memang kalau bicara PMO ini kan harus terus sesuai dengan jadwal atau sudah diberikan oleh fasilitator atau memang program dari kementerian yang mana sekolah penggerak harus menjalankan PMO. Mudah-mudahan acara ini tetap berjalan. Saya tidak berpanjang lebar, saya ikut senang, ikut bersyukur karena ternyata masih banyak teman-teman yang semangat. Contoh di Sukabumi ini. Lalu untuk di Kecamatan Cilincing itu ada 6 kepala sekolah penggerak yang mana termasuk Sukabumi 02. Ini juga memang berkat keuletan dari Ibu Kepala Sekolah Bu Wajar. Juga di sini ada juga teman-teman guru penggerak yang disebut Bu RT ya, terkenalnya Bu RT. Dan merupakan sudah komunitas saya, grup saya, khususnya untuk membantu Kecamatan Cilincing. Nah, teman-teman guru penggerak saya wadahi, saya fasilitasi karena untuk membantu saya, biar saya tidak sendiri, biar saya kawan-kawan, ya. Karena mereka sudah belajar lebih dahulu, ya. lebih dulu tentang Quran dan lain-lain, kemudian juga tentang apa di dalamnya termasuk belajar berdiferensiasi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya PMO secara berkelanjutan teman-teman tambah dewasa, tambah mandiri, kekuatan dan kelemahannya menjadi satu terpadu sehingga menjadi hal-hal yang memang lebih baik ibu mengalami duluan daripada sekolah lain. Bapak Ibu kalau ada sekolah yang loyo, aduh sekarang udah ada zamannya lagi. Biar bukunya sekolah penggerak tapi tetap di dalamnya ada juga yang semangat. Tapi kalau untuk Cilincing cuma dari 36 sekolah negeri, paling 1-2. Yang lain semangat dan semangat. Termasuk yang ketinggalan baik penataan sekarang sudah mulai menata. Saya kalau ada sekolah yang kurang berdiferensiasi, kurang melayani, saya tolong ibu dari pagi sampai siang sampai sore pengen tahu. Tapi saya nggak tega, Bu. Ternyata mereka lebih peka perasaannya baik. Jadi ada yang tadinya mau sampai sore 1 jam doang udah pulang kantor. Mereka sudah. Alhamdulillah itu adanya di Cilincing. Saya bersyukur ya 3 tahun terakhir itu di dekat Cilincing banyak yang mata saya terbuka, hati saya terbuka. Inilah Cilincing. Jadi betul sangar di jalan, sejuk di sekolah, inilah Cilincing. Ya. Kenapa? Sudah terbukti kan, di mana nggak sejuk, air ada, buah ada, es ada, ya kan? Itu udah luar biasa ya.
Padahal secara anggaran ya nggak tahu dari unsur pikiran, yang penting ada, yakin ada aja jalannya. Baik, itu teman-teman kita lanjutkan PMO level sekolahan kedua ini. Mudah-mudahan nantinya berjalan dengan lancar dan aman. Apa yang tadi diarahkan oleh Ibu Kepala Sekolah, saya barangkali berdiri di belakang layar ikut. Mudah-mudahan dari hasil diskusi nanti aplikatif terhadap sekolah berdiferensiasi bisa diaplikasikan di kelas masing-masing, dari kelas 1, 2, 3, 4 yang belum kurban adalah kelas 3 dan 6 ya. Itu masih penting Ibu Bapak ada. Ini contoh nih, bagus sih keterbukaannya. Pak, maaf punten, sekolah kami sudah melaksanakan kurban, tapi statusnya masih K13. Lupa. Dan saya nyari kemana ya, harus ke Kementerian Bolanya, malu ya. Yang harusnya pengawas kalau bergerak kembali ke dinas, nanti apa kata dinas. Aja saya berperaturan, saya nyari informasi supaya nggak ketahuan. Yang ujung-ujungnya memang dicoretnya di tahun ajaran baru, mau merubah apa? Sekarang sudah berjalan ya. Alhamdulillah, teman-teman mudah-mudahan sekolah Pura 02 ini tetap sehat, semangat. Saya di belakang Bapak Ibu ya. Pokoknya maju terus pantang mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Ibu Supriyanto yang telah memberikan sambutannya. Kegiatan inti yang akan disampaikan atau dipaparkan dengan tema paparan timeline dari RTL PMO 1 level sekolah dan kegiatan sharing perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sudah pernah saya sharing sebelumnya, di mana kita sudah pernah melaksanakan PMO pertama level sekolah. Di dalamnya kita lakukan sharing antar guru bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka di dalam kelas. Kemudian kita berdasarkan data yang kita miliki dari raport mutu sekolah, akhirnya dirumuskanlah akar masalah yang dihadapi kita bersama di dalam kelas, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Setelah kita merumuskan, dalam kurun waktu 2 bulan kita menyusun rencana tindak lanjut aksi nyata untuk PMO kedua level sekolah. Ya, langsung kami bergerak di bawah naungan komite komunitas praktisi yang sekarang katanya akan sudah dirubah lagi namanya menjadi komunitas belajar atau kombal. Nah, kita punya tim yang sudah terbentuk, ada 4 lini tim yang kita bergerak bersama. Yang pertama ada tim perangkat ajar, yang kedua tim program V5, yang ketiga tim berbagi praktik baik, dan yang keempat pemanfaatan PMM yang semuanya sudah terbagi rekan-rekan kita untuk bekerja sama. Lanjut. Nah, ini timeline yang kita laksanakan dalam waktu 2 bulan. Di minggu pertama, di tanggal 1 kita melakukan urun rembuk untuk mengatasi masalah pembelajaran berdiferensiasi di SDN Sekolah Pura 2. Dipimpin Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ada bagian-bagian dari komunitas praktisi yang ikut di dalamnya. Kemudian di minggu kedua, tanggal 5, ada sosialisasi dari tim perangkat ajar tentang penyusunan asesmen yang dikaptenkan oleh Ibu Ratnawati dan teman-teman. Kemudian dari tanggal 6 sampai 9, ini hasil dari pembelajaran di tanggal 5, teman-teman mengaplikasikannya dengan setiap guru menyusun asesmen sesuai dengan
kebutuhan peserta didik yang ada di dalam kelas. Lanjut di minggu ketiga tanggal 12, sosialisasi dari tim perangkat ajar tentang pelaksanaan asesmen di kelas masih diketuai oleh Ibu Ratnawati dengan lininya perangkat ajar. Di tanggal 13 sampai 16 kembali melaksanakan hasil dari pertemuan di tanggal 12, yaitu pelaksanaan asesmennya. Kalau tadi masih perancangan, di minggu berikutnya sudah pelaksanaan asesmen awal baik yang kognitif maupun yang non kognitif di masing-masing kelas. Kemudian di minggu keempat tanggal 19 kembali kami bertemu lagi untuk mensosialisasikan dari tim perangkat ajar tentang cara menganalisis hasil asesmen kognitif dan non kognitif yang telah dilaksanakan di minggu sebelumnya untuk kemudian dianalisis dan dipetakan. Hasil dari sosialisasi di keesokan harinya tanggal 20 sampai 23 teman-teman bergerak di kelas masing-masing. Setiap guru menganalisis hasil asesmen kognitif dan non kognitif yang sudah dilaksanakan. Kemudian di minggu kelima tanggal 26 sampai 27 kami melakukan IHT tentang penyusunan perangkat ajar kurikulum merdeka yang berdiferensiasi. Ini yang intrakurikuler dilaksanakan di tanggal 26 dan ekstrakurikulernya, kokurikulernya atau P5-nya dilaksanakan di tanggal 27 dengan mengundang Ibu Dina sebagai mentor kami. Lanjut, di bulan Oktober di minggu pertama tanggal 2 sampai 7 kami mengaplikasikan pembelajaran yang telah diperoleh dari IHT yang dilakukan di akhir bulan September dengan menyusun modul ajar dan modul P5 oleh masing-masing guru secara mandiri. Lanjut di minggu kedua tanggal 9 kami melakukan bedah modul yang telah disusun oleh masing-masing guru dari guru fase A dan guru mapel. Di tanggal 10-nya bedah modulnya yang dilakukan oleh guru fase B dan C. Kemudian di minggu ketiga tanggal 16 sampai dengan 20 adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan. Tanggal 16 dilakukan kelas 1 dan kelas 2, tanggal 17 kelas 4, tanggal 18 kelas 5, tanggal 19 untuk yang kelas-kelas mapel dan tanggal 20 untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di minggu keempat tanggal 23 kami melakukan refleksi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Di sini kita melakukan refleksi apa saja yang sudah kita lakukan dari pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan masing-masing guru di dalam kelas. Minggu kelima tanggal 30 hari ini kita melaksanakan PMO yang kedua level sekolah dan setelah kegiatan ini pastinya kita akan melakukan refleksi kembali. Ini adalah timeline yang sudah dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di PMO pertama level sekolah dan masih akan kita refleksi lagi apakah kegiatan ini sudah dapat menjawab permasalahan yang ada ataukah perlu diulang kembali untuk memperdalam pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Demikian paparan timeline dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ratna bagaimana pelaksanaan setiap tahapan dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan dari bulan September sampai dengan Oktober. Kepada Ibu Ratna saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan membacakan atau memaparkan hal-hal terkait dengan RTL atau tindak lanjut dari kegiatan PMO level 1 yang sudah kita lakukan selama 2 bulan dari hasil PMO yang pertama. Salah satunya yang pertama adalah pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 kita bersama-sama di sini adalah rapat koordinasi
untuk mengatasi pembelajaran berdiferensiasi di SDN Sukapura 02. Khususnya di sini yang sudah kita lakukan adalah salah satunya bagaimana hal-hal yang terkait untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, baik dari persiapan yang harus kita lakukan sampai pada akhirnya kita melaksanakannya. Selanjutnya yaitu adanya yang pertama adalah sosialisasi dari tim perangkat ajar terkait dengan penyusunan asesmen. Di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hal yang harus kita lakukan adalah melakukan asesmen awal, baik secara kognitif maupun non kognitif. Itu sangat penting kita lakukan sehingga kita bisa memeta-metakan peserta didik kita sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu Bu Titin, selanjutnya adalah setiap guru menyusun asesmen sesuai kebutuhannya. Contohnya di sini ada dari asesmen yang kognitif maupun non kognitif. Ketika kita melakukan asesmen awal, seperti contohnya adalah di kelas 1. Dari kelas 1 yang kognitif ini, anak-anak kita bisa sebagai seorang guru itu bisa memetakan anak-anak ini termasuk sudah mengenal huruf atau sudah bisa membaca dan sebagainya. Hal lain yang bisa kita lakukan ketika kita asesmen kognitif adalah dari kelas sebelumnya. Kita biasanya mendapatkan informasi dari guru sebelumnya. Itu yang menjadi acuan kita. Ada juga yang sudah kita lakukan yaitu dengan seperti yang sebelumnya adalah materi prasyarat ya. Sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam pembelajaran biasanya ada namanya materi prasyarat yang harus anak-anak kuasai. Kira-kira begitu. Selanjutnya adalah asesmen non kognitif. Asesmen non kognitif ini lebih untuk menentukan anak-anak ini cara belajar anak-anak seperti apa. Kemudian kelas-kelas pembelajaran yang diinginkan itu seperti apa. Jadi kita sebagai guru memang benar-benar mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Bukan kita yang secara ibarat kata kita hanya memaksakan apa yang kita buat kita langsung salurkan, tapi kita tidak melihat dari kondisi anak-anak kita. Selanjutnya yaitu setelah itu ada kegiatan tentang asesmen, pelaksanaan asesmen di kelas, sosialisasi. Setelah tersusunnya instrumen baik kognitif maupun non kognitif, kita melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaannya yang sudah disepakati dari RTL sebelumnya. Selanjutnya ini ada pelaksanaan asesmen awal yaitu kognitif dan non kognitif di beberapa kelas ya. Ada di sini ada kelas 1 dan Bapak Ibu guru, cobalah sekarang kita untuk sharing ya, berbagi antar kita bersama. Jadi nanti kita cari atau kita minta masukan-masukan dari teman terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di kelasnya masing-masing. Apa saja yang mau kita sharing kali ini? Yang pertama adalah asesmen awal ya, dimana nanti saya minta salah seorang teman atau salah seorang guru di sini untuk menceritakan apa yang dilakukan terkait dengan asesmen awal dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang kedua, analisis hasil asesmennya seperti apa. Lanjut dengan penyusunan modul ajar dan praktek implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, baik itu intrakurikuler, evaluasi pembelajaran maupun kokurikulernya ya. Nah, apa tindak lanjut yang sudah berjalan dengan baik, apa saja
tindak lanjutnya atau kegiatan yang belum bisa kita lakukan. Kemudian kendala, kalau memang menghadapi kendala, tolong disampaikan di sini supaya kita bisa carikan solusinya. Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu mencari solusi dari kendala yang Bapak Ibu hadapi di kelas tadi, ya. Untuk sesi awal saya buka dari teman-teman, apakah ada yang mau berbagi tentang asesmen awal di sini? Oh, Yuli, Bu Yuli, mohon maaf, ya. Tepuk tangan buat Bu Yuli, semangat, ya. Silakan, Bu Yuli. Baik, terima kasih waktunya Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman semua. Di sini saya akan berbagi sharing tentang asesmen awal yang sudah dilakukan, yaitu tes hasil diagnostik kognitif dan non kognitif. Ya, hasil yang sudah baik yang sudah dilakukan. Saya sudah melakukan 2 macam tes asesmen diagnostik kognitif dan juga non kognitif. Adapun tujuan dari tes ini adalah tes asesmen kognitif ini untuk mengetahui kemampuan dasar dari anak, ya, kompetensinya yang dia punya, sehingga kita bisa menyusun pembelajaran sesuai dengan di sini kita bisa menyusun kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu melakukan tes non kognitif, ya. Nah, dalam tes asesmen non kognitif ini lebih ditekankan kepada yang sifatnya psikomotor, ya, psikososial, ya. Jadi bagaimana kondisi anak, kesiapan anak, psikososialnya dan juga emosionalnya, sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dalam melakukan 2 macam tes kognitif dan non kognitif ini ada beberapa kendala yang saya hadapi, yaitu yang pertama adalah kurangnya kesiapan dalam menyusun asesmen tes tersebut. Kita tahu anak yang kita hadapi ini terdiri dari bermacam-macam karakter, ya, Ibu Bapak. Di situ untuk bisa menyusun suatu asesmen yang kognitif maupun non kognitif yang bisa mewakili anak itu mungkin memerlukan waktu yang cukup. Namun di sini saya rasa persiapannya saya masih perlu waktu lagi untuk bisa menyusun suatu asesmen yang lebih baik lagi, begitu. Kemudian yang kedua adalah karakter peserta didik yang beragam, ya. Satu kelas ada 32 siswa. Tentunya di situ juga mewakili dengan berbagai macam karakter yang pastinya berbeda-beda satu anak dengan lainnya. Di sini pun menuntut kita untuk bisa membuat satu tes yang sifatnya kognitif maupun non kognitif yang bisa mewakili dari beberapa kelompok anak yang ada di dalam kelas kita. Kemudian yaitu kurangnya interaksi dalam pembelajaran, ya. Mungkin kalian dihadapi ini adalah anak kelas 1. Jadi kita sebagai guru sudah bisa memotivasi, cuma terkadang memang ada terkendala interaksi, komunikasi dalam pembelajaran. Jadi bagaimana bisa membuat anak itu lebih terbuka, lebih care dengan kita, itu saya rasa membutuhkan waktu kita untuk belajar terus, ya Bu, ya. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya konsentrasi peserta didik, ya. Kembali lagi tentu beda, ya, yang kita hadapi ini anak usia kelas 1 di mana rentang masa konsentrasinya itu juga terbatas. Di sini juga menuntut saya di sini untuk bisa menyusun suatu kegiatan yang bisa tetap menarik motivasi anak ini untuk mengikutinya, seperti itu. Adapun
kendala-kendala itu tentunya saya berusaha untuk bagaimana sih menghadapi kendala yang muncul ya, yang muncul tadi itu. Di sini mungkin saya perlu untuk mempersiapkan dalam membuat apa namanya itu asesmen kognitif dan non kognitif itu untuk mempersiapkan lebih apa namanya lebih ini lagi sesuai dengan anak tersebut ya. Di sini juga saya harus bisa lebih pendekatan kepada anak, mengetahui karakter anak satu persatu, itu akan membuat kita terbantu dalam menyusun asesmen yang seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak itu sehingga bisa mewakili kompetensinya, sehingga kita bisa mengembangkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk orang tua. Terima kasih Bu Yuli, keren banget jawabannya. Saya bisa minta tolong mungkin dari teman-teman, adakah yang bisa kasih penjelasan ke kami agak lebih rinci sedikit tentang contoh dari tes kognitif dan non kognitif tadi yang disampaikan oleh Bu Yuli kan berdasarkan karakternya ya. Apakah karakternya ini berdasarkan gaya belajarnya yang berbeda-beda? Kita tahu ada beberapa gaya belajar anak-anak ya Bapak Ibu ya. Apa dari situ atau dari yang lain? Mungkin saya minta tolong kepada Bu Ratna untuk menjelaskan sedikit saja. Silakan. Izin Bapak Ibu semuanya. Mungkin di sini dari yang disampaikan oleh Bu Yuli bahwa beliau ini lebih menyusun ke tes kognitif Bu terkait dengan di mana Bu Yuli ini adalah guru kelas 1 dan hal yang dia ingin jajaki terlebih dahulu, pahami dulu adalah terkait bagaimana anak tersebut ini apakah sudah bisa membaca, baik itu membaca kalimat, kata, apa dia sudah mengenal huruf. Jadi yang kemarin hasil sharing yang sudah kita lakukan Bu di kegiatan sebelumnya, memang Bu Yuli ini di situ untuk asesmennya adalah melengkapi huruf. Jadi dari situ bisa terlihat bahwa anak-anak di kelas 1 ini bisa dikategorikan apakah anak tersebut mengenal kata atau mengenal kalimat atau sudah bisa membaca atau juga dia belum mengenal huruf. Jadi di sini Bu Yuli lebih menekankan seperti itu ya Bu Yuli ya, terkait dengan asesmen kognitif yang Bu Yuli lakukan. Mungkin itu aja Bu yang dari saya kira-kira yang bisa saya kasih gambaran terkait dengan sharing yang sudah dilakukan. Terima kasih. Tepuk tangan Dokter. Daun kulus, daun kedondong. Kasih hapus dong. Terima kasih ya. Jadi lebih kepada pemahaman bahwa ini anak sudah mengenal kata atau belum gitu ya. Karena kelas rendah ya, kelas awal begitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk yang bagian kedua, di sana kita lihat ada analisis hasil asesmen. Tentu setelah kita menyusun asesmen awal, kita analisis ya kan, sejauh mana keberhasilannya, sejauh mana apakah yang kita sudah susun itu baik untuk dilakukan. Kalau masih menurut kendala ya tentu apa yang kita bisa carikan dari analisis hasil asesmennya. Saya juga akan sampaikan atau saya berikan kepada teman-teman di sini, Bapak Ibu guru yang mungkin bersedia untuk berbagi dengan teman-teman bagaimana kegiatannya di dalam kelas terkait dengan penyusunan analisis hasil asesmen ini. Silakan kepada yang bersedia, saya minta tolong. Ibu Ani Lestari ya. Siap. Sebelum beliau berbicara, kita kasih aplaus lagi supaya semuanya makin semangat. Silakan kepada Bu Ani. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan untuk kita sharing bersama di sini. Yang saya lakukan yaitu di kelas 4 adalah analisis hasil asesmen. Saya sudah sama seperti kelas 1 untuk asesmen awal, setelah itu baru kami analisis. Kebetulan Bu, kami ini di kelas 4 ini ada 4 kelas.
Maka tindak lanjut yang sudah berjalan dengan baik adalah kita berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, yaitu di kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D. Bagaimana untuk mengetahui tahap awalnya untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi sudah terlaksana secara baik, dan juga asesmen peserta didik ini juga dengan tujuan mengetahui karakteristik anak, bagaimana anak yang ada tahap-tahapnya dalam gaya belajarnya, yaitu ada tahap belajar kinestetik, auditory, lalu visual maupun audiovisual. Nah, lalu dikatakan juga ada tindak lanjut yang belum berjalan dengan baik. Itu pasti ada di setiap kelas, khususnya di kelas saya, Ibu. Ini belum sepenuhnya saya bisa memanfaatkan hasil tes diagnostik ini, dikarenakan memang ada keterbatasan waktu. Selain itu juga anak-anak masih belum pede untuk menjawab sendiri, jadi masih bertanya kepada temannya, jadi tidak dari hatinya, dia hanya melihat dari temannya. Itu jadi tindak lanjut yang belum berjalan dengan baik. Adapun kendala yang saya hadapi di kelas 4A, khususnya di kelas saya, yaitu masih ada peserta didik yang belum jujur, tidak jujur untuk menjawab tes diagnostik non kognitif. Kebetulan saya menggunakan yang pakai non kognitif di sini. Jadi untuk saya menganalisisnya itu belum valid sekali. Karena apa? Karena anak ini ada yang bertanya atau meniru dengan temannya. Nah, untuk itu saya melihat keseharian anak tersebut, dan saya bertanya kepada guru yang sebelumnya, yaitu guru di kelas 3. Nah, solusi untuk menghadapi kendala yang muncul itu saya yang pertama menjelaskan cara pengisian angket ke peserta didik dengan tujuannya. Jadi mengisinya ini harus dengan diri sendiri, tidak boleh meniru dengan orang lain. Karena ini untuk anak tersebut, karena paling tidak kita bisa membantu untuk pembelajaran anak selanjutnya. Lalu menginformasikan dan membimbing peserta didik yang perlu bantuan. Jadi kelas saya kebetulan ada anak-anak yang memang beberapa yang masih cukup kurang untuk membaca maupun menulis dengan agak sulit ya Bu Pepi ya. Kebetulan Bu Pepi kelas 3 sebelumnya itu dipegang, saya berkonsultasi dengan Bu Pepi. Dengan seperti itu saya berusaha bagaimana menolong anak ini supaya bisa mengikuti teman-teman yang lain. Itu saja sih Bu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, jawaban yang cukup luar biasa. Ya, jadi disampaikan oleh Bu Ani bahwa beliau kekurangan waktu untuk melaksanakan tindak lanjut hasil asesmen. Seperti itu Bu Ani. Dan hal yang dilakukan oleh Bu Ani adalah membuat angket. Begitu? Apakah itu diberikan include di dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran? Jadi itu di dalam pelajaran sebelum kita memasuki. Biar kedengeran, saya masuk sana. Jadi dilakukannya di dalam maupun di luar. Di dalam di sini adalah saya memberikan angket kepada siswa-siswi saya bagaimana untuk karakteristik masing-masing. Di luarnya itu saya mengamati bagaimana karakteristik anak-anak ini untuk cara bergaulnya, berinteraksi dengan temannya, maupun untuk berbicara, berbahasa dengan temannya. Itu sibuk yang saya. Karena saya non kognitif yang saya dulu. Oke, tadi juga disampaikan kata jujur tidak jujur. Artinya kita harus benar-benar bisa ya membuat asesmen yang anak-anak itu menjawabnya tidak ada kesempatan untuk tidak jujur. Nah ini gimana caranya gitu ya, supaya benar-benar dijawab dari hati, bukan hanya lirik kiri lirik kanan atau bahkan kancing ABCD kalau soalnya pilihan ganda option ya misalnya, atau jawaban-jawaban yang hanya sekedar ngangan. Kira-kira satu lagi nih saya pengen minta masukan, mungkin ada yang bisa kasih bantu jawaban supaya tepat jawabannya gitu. Silakan, bisa. Baik Bu, tadi Bu Ani sudah menjelaskan. Sebenarnya menurut saya sudah tepat langkah yang dilakukan Bu Ani.
Tapi mungkin penyampaiannya masih belum gitu ya, bahwa Bu Ani menjelaskan maksud dari penyebaran si asesmen, bahwa ini tujuannya ini loh kedepannya akan bermanfaat banget nih buat kamu. Isi sejujur-jujurnya supaya Bu Guru bisa melayani kamu sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kamu jawab kamu ini suka belajarnya dengan cara menonton, jawablah dengan menonton, karena dengan itu Bu Guru akan membantu kamu menyerap materi yang akan disampaikan. Jadi tepat sekali yang sudah dilakukan Bu Ani dengan menjelaskan maksud dan tujuan diberikannya kuesioner, angket atau asesmen yang diberikan kepada siswanya. Oh, ya. Tepuk tangan buat Udin, terima kasih ya. Terima kasih untuk jawaban teman-teman. Kita sudah cukup sampai situ hasil asesmen ya. Lanjut untuk yang ketiga, yaitu penyusunan modul ajar. Seperti kita tahu, modul ajar yang memang bahan awal ya, bahan awal kita, modal kita untuk melakukan KWM gitu ya. Jadi kita susun itu dulu. Nah, siapa kira-kira yang bisa menyampaikan, berbagi di sini kepada kita di sini tentang bagaimana penyusunan modul ajar? Apakah sudah berjalan baik? Kalau ada hal-hal yang belum berjalan, apakah itu tolong disampaikan kepada kami, dan juga kira-kira kendalanya apa, serta bagaimana cara mengatasi kendala yang teman-teman atau Bapak Ibu hadapi supaya kita di sini bisa sama-sama mencarikan jalan keluarnya. Boleh? Ada yang mau menyampaikan? Bu Ranta? Ya, monggo. Ya, baik Ibu dan teman-teman, izin untuk sharing terkait dengan penyusunan modul ajar. Yang sudah dalam penyusunan modul ajar, mungkin hal-hal yang baik sudah dilakukan, yaitu kita sudah berawal dari hasil asesmen baik non kognitif maupun kognitif. Ketika kita menyusun modul ajar ini berdasarkan dari hasil asesmen yang sudah kita analisis. Yang kedua adalah bahwa guru ini sudah ibarat kata memutar otak gitu ya Bu, untuk merancang atau menyusun pembelajaran ini yang memang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Yang kedua untuk pertanyaan kedua adalah apa tindak lanjut yang belum berjalan dengan baik? Mungkin adanya pemilihan media atau metode pembelajaran. Mungkin bagi sebagian guru atau bagi saya sendiri, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah hal yang baru Bu. Jadi mungkin untuk pemilihan media dan metodenya harus saling matchingin gitu ya Bu. Jadi mungkin butuh pemahaman yang lebih. Jadi akhirnya guru ini mungkin hanya menuangkan apa yang ada di otaknya saja gitu ya Bu, menuangkan apa yang di pikirannya saja. Jadi belum antara metode dan medianya mungkin belum sinkron gitu Bu. Kemudian kendalanya apa? Kendalanya di sini memang kemarin untuk penyusunan modul ajar, karena memang kita terbatas waktu terkait penyusunan itu, dan juga untuk pemilihan media dan metodenya Bu, dimana seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah hal baru. Kemudian solusi dari permasalahan itu adalah satu, terus berlatih Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa kita tahu bahwa pelaksanaan atau penyusunan modul ajar berdiferensiasi ini adalah salah satu pemenuhan kebutuhan peserta didik yang memang harus kita latih terus, karena memang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Seperti pepatah bilang bahwa bisa ala terbiasa, seperti itu. Mungkin itu yang menjadi solusi bagi kami, dan juga mungkin kita mencari literatur terkait dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun memang sekolah juga sudah mendatangkan terkait dengan IHT yang justru itu Bu, memberikan pencerahan juga bagi kita, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi terarah. Kira-kira begitu Bu, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat banget ya, bagus ya. Jadi sampaikan oleh Bu Ratna tadi memutar otak, saya bingung otak diputar seperti apa Bu Ratna. Diem aja di tempat udah pusing, apalagi otaknya diputar-putar gitu.
Oke ya, ya terima kasih, satu jawaban yang bagus sekali bahwa dengan mencari literatur akan bertambah hasanah ilmu kita ya, bukan hanya dari narasumber yang ada di depan kita, tapi dari bacaan, dari manapun itu bisa kita dapat bagaimana cara kita menyusun modul ajar yang memang bisa mengangkat atau bisa memenuhi semua kebutuhan peserta didik kita yang notabene memang berbeda-beda karakternya ya. Jangankan peserta didik ya, kita aja di sini beda-beda ya. Ada yang duduknya santai, ada yang duduknya tegang dari tadi, ada yang mukanya loyo ya. Jadi semua itu memang dinamikanya kehidupan. Kalau kita semuanya flat sama, itu namanya bukan bersama. Namanya bersama itu kita harus siap dengan menerima perbedaan-perbedaan. Sama dengan di kelas kita ya, apapun yang anak-anak kita berikan, apapun yang kita terima di kelas, itu adalah dinamikanya belajar, dinamikanya pendidikan. Yang penting filosofi Ki Hajar Dewantara supaya anak itu mencapai cita-citanya, dia harus gembira, bahagia dulu. Sama kan kita juga ya, kita pasti yang kita cari adalah kebahagiaan. Seperti itu, sama dengan anak. Saya yakin semua di sini pasti itu tujuannya, memerdekakan belajar anak-anak ya. Caranya ya step by step itu tadi. Dan walaupun Bapak Ibu punya jalan yang berbeda, ini ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan, ada jalan lurus, tapi semuanya pasti satu ya. Kemudian memaksimalkan kemampuan anak di dalam belajar. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Ratna. Kita lanjut untuk ke bagian yang poin berikutnya, praktek implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Diferensiasi boleh nggak sih kalau kita sebut berbeda? Istilah itu? Iya. Beda nggak? Boleh nggak? Iya, beragam. Boleh tidak kita diferensiasi ini belibet dulu gitu? Boleh nggak misalnya kita pakai istilah gitu? Apa itu sudah pakem? Udah baku? Diferensiasi ya? Ya udah. Dari sekarang latihan yang masih belibet kayak saya, diferensiasi. Tepuk diferensiasi. Diferensiasi. Oke, silakan untuk yang mau berbagi praktik baiknya, tindak lanjut yang sudah dilakukan, yang baik, yang belum, kendala kalau memang ada, dan solusi yang didapat, solusi yang bisa dicari untuk kendala dan sebagainya di sana. Silakan. Ya, Pak Pipit. Iya, tepuk tangan buat Pipit. Izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman saya dalam mempraktekkan implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, khususnya di kelas 4D. Berbekal dari asesmen awal yang telah saya lakukan, lalu menganalisis karakteristik anak-anaknya, lalu mencoba untuk menyusun modul ajar, tindak lanjut yang sudah berjalan. Alhamdulillah saya mempraktekkan diferensiasinya itu menggunakan konten yang berbeda, proses yang berbeda, walaupun nanti ujung-ujungnya proyeknya yang sama. Karena di 4D karakteristiknya juga banyak, yang ada yang kinestetik, ada yang audio visual gitu kan. Lalu untuk yang tindak lanjutnya menurut saya belum berjalan itu masih ada beberapa anak yang masih kurang antusias gitu Bu. Jadi saya harus lebih mendalami lagi anak ini mampunya atau bisanya memakai metode apa, memakai model pembelajaran apa, seperti itu. Untuk kendala ya anak seperti itu lagi, saya mungkin harus banyak mencari tahu metode yang lebih menarik supaya anak-anak lebih antusias lagi. Contohnya misalnya menggunakan pembelajaran yang nggak demonstrasi aja gitu Bu, nggak praktek terus. Jadi harus
Ya, harus diselingi dengan adanya ice breaking, adanya games misalnya yang masih berhubungan dengan pembelajaran materi tersebut gitu. Untuk solusinya mungkin saya akan meminta, ya, akan sharing berbagi, minta masukan dari rekan sesama kelas 4, atau mungkin saya berguru lagi bersama Pak Febri yang sebelumnya telah mengajar di kelas 3D gitu Bu. Ya siapa? Dan ya dengan seperti itu mungkin akan memaksimalkan kinerja saya sebagai guru yang gak cuma menuntut anak, tapi menuntut supaya anak tersebut bisa dan menerima transfer ilmu yang lebih baik dari saya gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berguru kepada siapa saja, tapi boleh tidak kalau misalnya tidak satu letting aja, misalnya ke kelas bawah atau ke kelas yang lebih tinggi, bisa tidak? Saya rasa bisa aja ya. Jadi masukan dari saya, tidak harus kelas satu level aja ya, tapi boleh ke kelas 3, 2, 1, karena tidak menutup kemungkinan ini hal-hal yang sama yang kita alami di kelas rendah maupun kelas yang lebih tinggi. Anak susah untuk konsentrasi, susah untuk fokus. Nah, gimana caranya nih? Dudukin, ikat yang kencang. Jangan. Itu yang itu namanya tidak merdeka belajar. Kita udah bukan zamannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Zaman kita sekarang adalah merdeka belajar, di mana anak-anak kita gembirakan dulu hatinya, kita ajak nyanyi dulu, kita ajak senang-senang dulu. Tadi Bu Bibit sampaikan ngajak main games, bener banget. Mulai sekarang ya, game skill, ice breaking Bapak Ibu harus cari lebih banyak. Itu kayaknya bejibun banget ya. Saya pakai kata bejibun karena saking banyaknya gitu ya. Kalaupun kita tidak siap hari itu untuk ice breaking atau untuk games yang cari dadakan juga bisa ya, karena udah beredar di mana-mana. Kita tinggal cari mana yang kira-kira pas dengan karakter anak-anak kita di kelas, mainkan seperti itu ya Bu Pipit ya. Insya Allah untuk implementasi pembelajaran berdiferensi di kelas kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, di mana harus matching tadi Bu Ratna menyampaikan ya, antara metode dan medianya. Caranya gimana tadi? Sharing juga. Kadang-kadang kita kalau udah kebetean, udah pusing menyendiri, nah itu yang nggak kita boleh lakukan. Teman banyak, keluarga besar di sini banyak. Kita punya 28 personil guru kalau tidak salah ya. Ya itu bisa diajak berbagi, bisa diajak sharing. Kita kan punya komunitas pembelajaran. Di tiap apa kita ketemu? Tiap Jumat dan iya sebelum kali itu di tiap hari apa? Bebas ya. Iya. Ada komunitas praksisi, ada komunitas belajar ya. Komunitas praksisi tadi namanya komunitas belajar, dan ada tadi pembelajaran. Kita di depannya kegiatan yang pembelajaran ya. Insya Allah itu semua yang udah namanya ada yang bunga sakura sekarang. Ayo kita bangkitkan demi suksesnya SDM yang berkualitas di Sekolah Penggerak SDN Sukapura 02. Tepuk tangan buat SDN Sukapura 02. Tepuk tangan buat semangat kita yang selalu membara untuk menuju ke arah implementasi kurikulum merdeka yang tentunya lebih baik lagi dari hari ke hari seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan evaluasi pembelajarannya. Tentu setelah disusun asesmen, dianalisis, disusun juga modul ajar, bagaimana kita praktekkan di dalam kelas. Terakhirnya adalah tentu perlu kita evaluasi, apakah prakteknya sudah bagus, apakah hasilnya sudah memenuhi standar yang kita tentukan, sudah memenuhi target atau belum. Ini ada di dalam evaluasinya. Monggo saya juga kembalikan, saya lempar kepada teman-teman yang ada di sini, mungkin bisa sedikit berbagi. Siapa kira-kira? Ibu Irma Sari, tepuk tangan. Di sini Irma, di sana Sani. Oleh ya.
Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi sharing tentang evaluasi pembelajaran. Karena dari semua yang sudah kita lakukan, yang terakhir biasanya kita akan melakukan evaluasi, di mana evaluasi itu untuk melihat sejauh mana keberhasilan kita dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas 2, saya melakukan anak itu menaati peraturan di sekitarku. Seperti yang kita ketahui, peraturan itu ada banyak. Ada peraturan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Saya memfokuskan pada peraturan di rumah. Untuk evaluasi peraturan di rumah, saya membagi menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok A untuk anak-anak yang kurang memahami atau belum mampu memahami materi yang diajarkan. Nah, untuk kelompok yang kedua, saya memberi namanya kelompok B. Nah, kelompok B ini mungkin lebih sedikit suka dari kelompok A. Ya, yang pertama kelompok A. Kelompok A di sini saya memberikan LKPD atau lembar kerja siswa untuk kegiatan anak sehari-hari. Jadi ada kegiatan pagi hari, kegiatan siang hari, sore hari, dan malam hari. Jadi di situ ada kegiatan pagi hari, misalkan anak bangun, kegiatan siang hari, anak-anak pulang dari sekolah, sore hari misalkan dia harus mandi atau tidak bermain sampai malam, dan kegiatan malam hari dia harus tidur, tidak melewati jam yang telah ditentukan. Dalam aturan ini setiap keluarga mempunyai aturan yang berbeda-beda. Jadi di sini anak mungkin akan merasa, oh aturan ini seperti ini. Nah, di sini untuk kelompok A hanya memasangkan atau menarik garis di LKPD yang diberikan. Jadi kegiatan yang cocok dengan waktu dan kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk kelompok B, LKPD-nya di sini diberikan suatu cerita. Anak-anak boleh di kelompok yang B ini, kelompok yang sudah mampu, sudah bisa lebih memahami apa yang diberikan. Jadi dia bisa menceritakan atau menuliskan dalam cerita itu kegiatan apa waktu pagi, apa saja yang dilakukan, atau dia menuliskan. Nah, di sini tindak lanjut yang sudah berjalan baik, anak-anak sudah mulai mengetahui antara aturan yang di rumah dan aturan di tempat lain. Nah, untuk tindak lanjut yang belum berjalan, anak-anak sepertinya ada beberapa yang belum memahami, Bu. Kelompok A, Bu. Kelompok A. Nah, kendalanya untuk di kelompok A mungkin tidak terlalu sukar ya, karena dia sudah tahu pagi ini apa, siang ini ngapain, sore sampai dengan malam hari. Karena itu kegiatan yang sudah dia lakukan sehari-hari. Nah, untuk kelompok B, kendalanya si anak ini ada yang belum bisa mengungkapkan kata-kata, Bu, menyusun kata-kata, baik itu untuk tulisan ataupun dia menceritakan. Nah, bagaimana solusi yang dihadapi untuk ini? Jadi saya memotivasi anak-anak itu apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dan memberikan pengertian bahwa aturan yang dibuat di rumah itu yang disepakati oleh seluruh anggota keluarga itu harus dipatuhi. Untuk apa? Untuk supaya anak itu bisa berlatih mandiri dan untuk kebaikan anak itu. Misalkan anak itu menjadi tertib, disiplin, seperti itu, Bu. Kira-kira
evaluasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 2 seperti itu yang saya lakukan. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atas sharing yang saya berikan. Terima kasih teman-teman. Ya, silakan karena sudah diberikan oleh Bu Yuli, sudah diberikan kesempatan. Oke kan Bu Ratna menanggapi. Bu Yuli tadi barusan sudah menawarkan dari hasil sharingnya Bu Yuli. Mohon maaf. Bu Irma, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi ya. Jadi kalau saya boleh kasih penegasan, betul atau tidak? Untuk kelompok A itu cukup dengan menarik garis gitu, menyuluhkan gitu ya. Misalnya pagi di sini ada gambar bangun tidur, siang di sini ada pulang, sore dia main sebentar mungkin, malam dia waktunya tidur, nanti ada masuk membacakan seperti itu saja. Sementara untuk kelompok B lebih kepada menceritakan daily activity-nya kali ya, aktivitas sehari-hari ya, dari mulai bangun tidur sampai malamnya. Dan memang bukan anak-anak aja, dan ini ada kesikatan dengan introvert dan extrovert. Bapak Ibu kalau untuk yang bercerita begitu, menurut pendapat teman-teman semua Bapak Ibu guru, ada nggak introvert dengan extrovert di sini? Bisa ya? Kayak Bu Titi ini introvert ini, kalau nggak dikirim-kirim nggak bunyi. Pakai mie apalagi, dia sangat introvert gitu ya, sampai dari tadi cuma menikmati doang gitu. Ya, bagus sekali Bu Yuli, terima kasih jawabannya. Tepuk tangan buat Bu Yuli. Ya. Ini mohon maaf, Masya Allah, ampuni dosa saya. Bu Yuli, Bu Yuli. Masya Allah. Ya, mohon maaf ya Bu Irma. Ya, Yuli selalu melihat ini Pak. Oke, jadi adakah yang ingin memberikan tanggapan? Boleh, Bu Ratna lagi, silakan Bu Ratna. Ya. Ya, Ibu, terima kasih. Mungkin dari apa yang sudah diceritakan Bu Irma, bahwa evaluasi yang dilakukan memang berbeda ya Bu, antara kelompok A sama kelompok B. Jadi sangat nampak kegiatan diferensiasinya itu, di mana ujungnya adalah tujuannya ini anak-anak ini mampu mengetahui peraturan yang ada di rumah, tapi dengan sistem atau evaluasi yang berbeda. Jadi kalau dilihat Bu Irma sudah melaksanakan evaluasinya itu sudah berbeda Bu, dari tadi ada yang cerita yang sudah dia, yang pertama kelompok A adalah menjodohkan karena memang mungkin terkait dengan disesuaikan dengan kemampuan si anak tersebut. Yang kelompok B sudah menggunakan cerita di mana anak-anak itu mampu menganalisis dan mengurutkan ceritanya sesuai dengan waktunya. Jadi memang di sini nampak bahwa banyak evaluasinya ini sudah berbeda ya, tapi ujungnya itu sama, bahwa tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu memahami peraturan yang ada di rumah. Kira-kira begitu Bu dari saya. Artinya memang kita dari awal sudah diajarkan untuk disiplin. Susah banget memang menerapkan disiplin ya. Disiplin itu awal emang harus keras dulu. Karena kalau sudah jadi kebiasaan, disiplin memang enak ya. Masuk, bangun tidur, sholat itu harus tepat waktu. Seperti itu ya. Kalau tidak disiplin akan kacau semuanya. Tidak ada tata tertib yang akhirnya dunia akan kacau balau. Seperti itu. Itu dimulai dari diri sendiri. Begitu ya Bu Irma ya. Terima kasih Bu Irma, benar. Terima kasih Bu Irma. Takut salah saya. Oke. Untuk lanjut, ini poin terakhir kelihatannya. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu kokurikulernya. Mungkin ada di sini teman-teman yang akan sharing atau berbagi tentang kegiatan ini. Monggo, silakan. Saya ambil dari sayap kiri atau sayap kanan? Kanan. Iya, Mr. Febri, Mr. Rudi. Monggo. Iya, silakan. Tepuk tangan buat Febri Haryanto. Emang itu bisa hidup Mas? Lebih bisa hidup dari tadi, kenapa ini mulu yang dioper-oper? Oh iya, silakan Mas Febri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan sedikit sharing tentang kegiatan P5 diferensiasi. Kita ketahui kita memiliki kegiatan P5 diferensiasi, yaitu koelit. Ya, koelit, kolam ikan, toga, kolam ikan toga di lahan efektif sempit, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, pada saat pembelajaran P5 ada beberapa kegiatan. Contoh dalam kegiatan toga, yaitu saya sedang melaksanakan kegiatan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah wawancara tentang bagaimana cara perawatan toga, disertai juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kadang ada yang melalui kegiatan pemutaran video, ada juga yang melalui gambar dan juga wawancara dengan orang-orang di sekitar sekolahan. Kemudian ada juga yang melakukan praktik penanaman. Beberapa kendala yang saya temui adalah keaktifan daripada para siswa. Ada beberapa siswa yang memang terlalu introvert kalau tadi dibilang, maka dia tidak aktif. Dan siswa yang lain, bagi siswa yang terbuka, maka dia akan aktif. Contoh dalam wawancara, maka dia akan aktif menanyakan tentang apa yang dibutuhkan saat ada daftar pertanyaan yang ada pada saat wawancara. Nah, selanjutnya juga pada saat praktik menanam, bagi yang aktif maka akan ya semangat nanamnya, Bu. Tapi ketika yang introvert kayak saya, ya diam aja, malu mau kadang-kadang. Tapi tetap kita memberikan, sebagai guru saya tetap memberikan motivasi agar anak-anak mau tetap menjadi aktif semua. Saya tetap arahkan bagaimana anak-anak untuk tetap ini loh, ini yang harus kalian lakukan, seperti itu. Kalian harus melakukannya secara sendiri, tidak terus menjadi membutuhkan orang lain. Kalian bisa, kalian mampu, walaupun memang cukup memerlukan effort pada saat kita memberikannya kepada anak-anak yang ABK. Memang kadang anak ABK terlalu introvert untuk melakukan kegiatannya, maka dia akan menjadi ya pede. Terutama anak-anak yang tidak pede juga, itu yang harus diberikan motivasi pada saat kegiatan P5 yang berdiferensiasi. Selanjutnya mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Saya Heri Billy Terbunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mr. Febri. Bagus sekali ya. Ini dikaitkan dengan P5 kita ya. Ternyata di sana anak-anak yang memang berkebutuhan khusus pun bisa ikut aktif terlibat ya, terutama untuk proyek kita di semester ini, yaitu tentang toga koi elit, tanaman obat keluarga dan kolam ikan di lahan sempit itu. Coba sama-sama Bapak Ibu, toga koi elit. Kepanjangannya taman obat keluarga dan kolam ikan di lahan sempit. Itu program kita, tepuk tangan bareng-bareng. Jadi jangan sampai ada yang kelupaan atau bahkan nggak tahu kepanjangannya, karena kita sudah bahas dan sudah tentukan secara bersama-sama. Kita di sini kan biasa berkolaborasi, nggak pernah ada yang sendiri ya. Semuanya pasti selalu dimulai dengan isu, dengan satu permasalahan atau satu program, dan itu sudah disampaikan, sudah mencapai kata sepakat ya, dirumuskan menjadi toga koi elit tadi. Jadi nggak ada yang beribet lagi ya. Jangan kayak saya berlibet untuk diferensiasi. Oke? Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan sharingnya. Jadi di akhir kegiatan ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua, kepada teman-teman untuk merefleksikan, berpikir sejenak, gitu ya. Kira-kira PMO yang kita lakukan di kali yang kedua ini kan
dari PMO yang pertama, ya. PMO yang pertama memang di situ kita menemukan akar masalah bahwa kita masih kesulitan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sifatnya different, gitu ya. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa? Akhirnya kita rumuskan di RTL bahwa itu akan kita laksanakan di 2 bulan kemudian. PMO awal kan bulan Agustus, karena PMO kita per berapa bulan Bapak Ibu? Per 2 bulan. 2 bulannya pas jatuhnya di Bapak Ibu guru tiba di sesi terakhir, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk merefleksikan, untuk berpikir sejenak, untuk memenuhi apakah kegiatan PMO kita kali ini sudah mencukupi semua keinginan Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan Bapak Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi itu atau belum? Silakan Bapak Ibu tuliskan di note ini, akan saya bagikan. Minta tolong Bu Rana untuk ke sana, tuliskan apa pendapat Bapak Ibu tentang PMO level kedua ini, dan apakah di sesi berikutnya PMO level sekolah tingkat ketiga akan kita lanjutkan dengan masih tentang diferensiasi atau kita beda topik lagi, ya. Semua tergantung dari apa yang Bapak Ibu tulis, karena semua yang kita PMO-kan adalah hasil seri bersama, hasil penemuan dari masalah yang kita carikan, kendalanya bersama-sama juga. Terima kasih. Silakan 2 menit saja. 2 menit saja. Ya, untuk lebih mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis, ya, tolong diberi nama supaya saya tahu sampai di mana kebutuhan Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi terpenuhi. Ya, silakan Bu Ratna. Ya, nanti tolong ditempel di papan tulis saja, karena kalau di tembok nanti susah. Di papan tulis kita nanti akan bacakan hasil akhir dari apa namanya, refleksi dari teman-teman semua. Di PMO level 3 atau kita ganti yang lain. Di topik aku jadi sama orang udah bisa. Ya, video boleh. Ya, silakan. Ya, taruh di situ. Yang lain, silakan ditempelkan. Nanti akan bisa kita tolong untuk membacakan dari hasil yang ditulis, apakah kesimpulannya lanjut dengan diferensiasi atau mau topik dan yang lain. Oh ya, aku mau kayak gini, ngejungkir, jadi pakai timestamp. Dari situ, biar punya kelihatan deh. Dari situ. Ya, ulang ceritanya ulang. Ya, yang agak lama. Oke. Iya. Gak apa-apa. Sorry.
Oke, Bapak Ibu, ternyata dari banyaknya masukan dari skill yang teman-teman kumpulkan di sini, ini teman-teman masih mengharapkan PMO yang lebih lanjut. PMO yang mengambil topik pembelajaran berdiferensiasi lebih lanjut. Jadi kita putuskan untuk yang ketiga, ya, untuk yang ketiga kita putuskan tetap dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Setuju semuanya? Iya. Ini salah satu yang saya bacakan dari UPV Alfia. PMO level kedua ini menurut saya belum cukup, masih banyak yang ingin saya pelajari dan dalami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tepuk tangan buat semuanya. Saya rasa kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya yang harusnya sudah istirahat di rumah, tapi kita lakukan untuk kegiatan sekolah. Karena kalau tidak kita paksakan seperti ini, kita tidak akan dapat waktu yang pas. Timingnya bakalan nggak ada lagi. Nggak mungkin kita mengorbankan anak-anak untuk kita tinggalkan dalam waktu yang 90 menit ini untuk melakukan PMO. Ya, jadi rencana 2 bulan ke depan pun kita akan PMO lagi. Yang ketiga, tentu saja supaya lebih awal kita melaksanakan dokumen tepat jam 1 sehingga di jam 3 kurang kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala baik dari sarana dan prasarannya maupun dari kita yang sendiri. Berikan kesehatan selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kegiatan ini. Tapi sebelumnya nanti kita foto bersama dulu. Ya. Kegiatan itu wajib foto bersama karena ini mau ada laporan ya. Foto bersama, yuk kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk kita foto bareng. Tolong dipampang tadi yang banner awal. Ya. Ada MC. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf saya kelupaan ada MC apa lupa. Jadi ada yang menutup biasa udah megang mic suka lupa diri. Magadir. Iya, sekali lagi dong tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dengan berakhirnya seri perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Semoga PMO level sekolah yang kedua ini kita sebagai pendidik bisa lebih meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di sekolah kita di SDN Sukapura 02. Saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.